Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang insya Allah sehat di mata pelajaran Bahasa Indonesia setelah pekan kemarin libur. Jadi untuk 7B materinya agak terlambat dari 7A karena pekan lalu 7B libur. Dan insya Allah hari ini kita masih akan melanjutkan tentang bahasan tentang membuat teks deskripsi atau memahami teks deskripsi. Sebelum kita mulai dengan materi yang baru, Ustadz akan mengulang dulu materi kita 2 pekan yang lalu karena rasanya sudah lupa ini. 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Masih ingat? Ciri-ciri teks deskripsi. Ada 3 kategori ciri. Yang pertama adalah ciri tujuan, yang kedua adalah ciri objek, dan yang ketiga adalah ciri isi. Yang pertama, ciri tujuan itu berkaitan dengan tujuan kita menulis teks deskripsi. Tujuan kita adalah menggambarkan objek atau sesuatu. Itu ciri tujuannya. Dan tujuan kita adalah menggambarkan objek secara nyata, senyata mungkin, dan seolah-olah supaya pembaca ini seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan juga mengalami. Itu merupakan ciri tujuan. Ciri yang kedua adalah ciri objek yang berkaitan dengan apa yang kita tulis, apa yang kita deskripsikan. Dan objek ini bersifat khusus. Seperti Ustadz jelaskan, kalau kita mendeskripsikan kucing, harus kucing yang khusus. Kucing yang mana? Tidak bisa semua kucing. Dan ketika mendeskripsikan ini, kita juga memasukkan unsur perasaan kita terhadap objek. Jadi sifatnya personal atau pribadi. Kemudian ciri yang ketiga adalah ciri isi. Ciri isi berkaitan dengan isi tulisan kita. Bagaimana kita mendeskripsikan, menggambarkan objek dengan detail di dalam tulisan kita. Itu kurang lebih ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari 2 pekan lalu. Dan alhamdulillah tidak ada tugas pekan lalu, tapi masih ada dari 7B yang belum mengumpulkan tugas pertama. Yang belum mengumpulkan tugas pertama, Ustadz beri kesempatan untuk mengumpulkan. Tetapi nilainya Ustadz kurangi. Jadi silakan mengumpulkan tugas pertama, yaitu mendeskripsikan diri sendiri. Dikumpulkan melalui WA-nya Rozan kemarin. Nanti Rozan akan memberikan ke Ustadz. Jadi sekali lagi, yang belum mengumpulkan tugas pertama, Ustadz beri waktu untuk mengumpulkan. Karena kalau tidak mengumpulkan nilainya 0.
Lebih baik nilai dikurangi daripada nilainya 0. Ya, baik, karena sudah cukup banyak yang datang, hari ini kita akan melanjutkan lagi bahasan tentang deskripsi. Ini ada yang nulis chat, Ustadz apa nggak dibilang saja namanya, siapa tahu saya lupa. Nama yang belum mengumpulkan tugas, daftarnya tidak ada di Ustadz sekarang, ada di komputer Ustadz. Jadi nanti insya Allah akan Ustadz kasih catatan siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Ustadz kasihkan ke ketua kelas, kalian bisa menghubungi ketua kelasnya. Oke, kita mulai dengan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, jangan dicatat dulu. Didengarkan saja penjelasan Ustadz, nanti setelahnya Ustadz beri waktu untuk mencatat. Jenis tes deskripsi kalau dibagi berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Jadi cara kita menulisnya. Itu ada 2 jenis deskripsi. Yang pertama deskripsi eksplanatori. Yang kedua, deskripsi sugesti. Apa itu deskripsi eksplanatori? Di sini ditulis, deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi penulis menulis apa adanya seperti yang dia lihat. Di sini penulis tidak memasukkan perasaannya, tidak mengimajinasikan sesuai dengan keinginannya. Jadi menulis apa adanya. Kalau 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu, kita sudah mempelajari, sudah membaca teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis. Nah, di bagian pertama, paragraf pertama, kalau Ustadz ini kan lagi. Nah, Parangtritis ini, paragraf 1 yang Ustadz kasih tanda ini eksplanatori. Karena ini kenyataan, fakta tentang lokasinya. Tidak ada tambahan pendapat maupun penafsiran dari penulis. Ini eksplanatori. Yang kedua, deskripsi sugesti itu kalau penulis sudah menuliskan kesan dan juga penafsirannya, memasukkan perasaannya, sehingga imajinasinya pun muncul. Contohnya kalau di Parangtritis tadi, nah paragraf kedua dan ketiga ini adalah deskripsi sugesti. Kalau kita bandingkan dengan paragraf pertama, di sini hanya fakta. Tapi di paragraf kedua mulai memasukkan pendapat dari penulis. Contohnya, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Ini memesona bagi penulis, bagi orang lain belum tentu. Kemudian kemolekan di paragraf 3, kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Ini sempurna menurut pendapat penulis. Jadi bukan fakta, tapi pendapat atau penafsiran penulis. Jadi, kalau deskripsi eksplanatori itu murni
fakta, kenyataan yang dilihat. Kalau deskripsi sugesti ini sudah memasukkan pendapat dan penafsiran penulis. Untuk lebih bisa dipahami, di sini Ustadz berikan contoh teks deskripsi eksplanatori. Tapi sebelumnya, ini silakan dicatat dulu. Ustadz beri waktu untuk mencatat, dan kalau ada yang belum paham, silakan bertanya dengan cara membuka mikrofonnya, kemudian menyebut nama dan bertanya, atau melalui chat bisa juga. Silakan ditulis. Di buku tidak ada ini materi tambahan. Jadi sambil mencatat, Ustadz ulang lagi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deskripsi eksplanatori, dan yang kedua adalah deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori menulis berdasarkan fakta, apa yang dilihat. Kalau deskripsi sugesti, menulisnya sudah memasukkan kesan atau penafsiran dari penulis. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi eksplanatori. Deskripsi yang menuliskan berdasarkan kenyataan. Di sini deskripsi tentang seekor kucing. Ustadz bacakan paragraf pertama. Namanya adalah Kenzi. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenzi memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyelimuti tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Nah, yang ditulis di paragraf pertama ini semua adalah kenyataan. Tidak ada pendapat atau tafsiran dari penulis. Di paragraf kedua, semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Kenyataan. Sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Semua kenyataan, hanya hal yang Ustadz kasih warna kuning. Ini sangat menggemaskan. Sangat menggemaskan ini pendapat dari penulis. Tetapi sebagian besar paragraf ini adalah eksplanatori. Hanya memasukkan pendapat pada kata sangat menggemaskan. Kemudian di paragraf ketiga, Kenzi memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang. Berat tubuhnya sedang, yaitu sekitar 4 kg. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Di paragraf 3 juga semua kenyataan kecuali yang Ustadz beri warna kuning, sangat lucu. Ini pendapat dari penulis. Jadi di deskripsi eksplanatori tidak menutup kemungkinan memasukkan sedikit pendapat penulis. Tetapi intinya semua adalah mendeskripsikan fakta. Oke. Silakan ditulis teks ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ustadz beri waktu untuk menulis karena di bukunya tidak ada contoh ini. Baik, ini contoh dari teks deskripsi eksplanatori. Berikutnya, Ustadz akan menampilkan contoh dari
teks deskripsi sugesti. Nah, ini contoh dari teks deskripsi sugesti. Tulisan tentang kilometer 0, sebuah lambang. Mungkin kalau ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan kilometer 0, kilometer 0 itu adalah sebuah titik di dalam sebuah kota di mana hitungan kilometer dimulai. Kalau di kota Banjarmasin ada nama PAL 1, PAL 2, PAL 3. Itu kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3. Nah, PAL 1 dihitung dari mana? Dihitungnya itu dari kilometer 0 atau PAL 0. Kalau di Banjarmasin, kilometer 0 ini letaknya ada di Taman Siring 0 km di tepi Sungai Martapura. Itu yang disebut titik 0, kilometer 0. Jadi nanti kalau perjalanan keluar kota dari Banjarmasin keluar kota ke hulu sungai, itu nanti ada tonggak-tonggak beton yang tulisannya kilometer 70, kilometer 90. Nah, itu dihitungnya dari kilometer 0. Tapi di dalam tulisan deskripsi ini yang dibicarakan bukan titik 0 kota, tapi yang dibicarakan adalah titik 0 negara Indonesia. Kemarin Ustadz tahu kalian mendapat tugas dari Ustadz Aji menggambar peta Indonesia. Nah, titik 0 kilometer negara Indonesia itu letaknya di ujung barat Indonesia, di ujung barat Sumatera, tepatnya di Pulau W. Di Pulau W, di ujung atas Pulau Sumatera, itu titik 0 km Indonesia. Tulisan ini mendeskripsikan tentang Tugu kilometer 0. Ustadz baca, jangan ditulis dulu, diperhatikan dulu. Ya, kilometer 0, sebuah lambang. Sebuah tugu di ujung utara Pulau Weh Aceh, berdiri tegak setinggi 8 meter. Landasannya beton bertalatak mirip tangga bersusun 5, dengan panjang dan lebar sekitar 6 meter. Tentu itu terletak di sebuah semak belukar di bilangan Jaboy, Kota Madya, Sabang. Paragraf pertama ini masih merupakan deskripsi eksplanatori. Belum ada pendapat dari penulisnya. Di paragraf kedua baru kita menemukan deskripsi sugesti. Ya, itu ini. Itulah kilometer 0 Indonesia. Berada di tugu itu, terasa sesuatu merayap di kalbu. Perasaan keindonesiaan. Kata-kata ini, berada di tugu itu, terasa sesuatu merayap di kalbu. Itu pendapat dari penulis, penafsiran penulis. Kenyataannya tidak ada yang merayap di kalbunya. Tapi perasaannya, pendapatnya seolah-olah ada sesuatu yang merayap di kalbu, yaitu perasaan keindonesiaan. Kalimat berikutnya, lagu patriotik dari Sabang sampai Merauke seakan-akan terngiang-ngiang di telinga. Ini juga bukan kenyataan. Ini penafsiran dari penulis. Kenyataannya lagu dari Sabang sampai Merauke tidak terdengar. Tetapi di hati atau di kepala penulis
karena rasa patriotik yang muncul, seolah-olah lagu dari Sabang sampai Merauke itu terngiang-ngiang. Ini juga sugesti. Kemudian kita sedang menginjak setapak tanah di ujung paling barat Nusantara. Ini kenyataannya. Jangan ditulis dulu ya, Rendra, jangan mencatat dulu, diperhatikan dulu. Paragraf ketiga, kalimat pertama kita lihat, lambang Garuda begitu megah bertengger di puncak tugu. Kenyataan, memang lambang Garudanya ada di puncak tugu. Tetapi di sini pengarang menuliskan pendapatnya melalui kata begitu megah. Ini kesan yang ditangkap oleh pengarang, begitu megah. Di bawah kaki sang Garuda ada relief yang melukiskan untaian zamrud kepulauan Indonesia. Ini kenyataan. Memang sempat timbul tanda tanya, apakah kilometer 0 ini benar menjadi ukuran pasti dimulainya bentangan jalan raya dari ujung barat Indonesia ke timur. Akan tetapi, berada di titik itu, slogan Sabang Merauke tiba-tiba menjadi sangat bermakna. Di sini penulis juga menuliskan penafsirannya, pendapatannya, yaitu tentang bermaknanya slogan Sabang sampai Merauke. Paragraf berikutnya, dari titik 0 km ini, jalan hanya selebar 3 meter. Kenyataan. Itu pun hanya permukaan sekitar 2 meter yang kelihatan. Selebihnya tertutup semak belukar. Kenyataan, eksplanatori. Sulit dibayangkan jika ada kendaraan 2 arah berada di jalur itu. Jarak kilometer 0 ke kota Sabang 22,5 km. Lalu dari Sabang terbentang lagi jarak 28 mil laut atau hampir 52 km dan 3 jam perjalanan feri ke ujung utara Sumatera. Paragraf keempat ini merupakan paragraf deskripsi eksplanatori. Paragraf berikutnya yang kelima, jalan menuju kilometer 0 hampir tak berbicara sebagai sebuah jalan raya. Nah, ini penafsiran dari penulisnya. Jalan menuju kilometer 0 hampir tak berbicara. Tidak ada jalan yang berbicara. Tapi ini penafsiran dari penulis karena kondisinya sangat sepi. Akhirnya dia mengungkapkannya dengan jalannya tidak berbicara. Kilometer 0 pun seakan-akan tak berbicara sebagai tanda kilometer di tempat lain. Ungkapan yang sama, tak berbicara, memang jalan tidak berbicara. Bahkan pualam bertuliskan kilometer 0 telah dicopot tangan-tangan jahil. Ini kenyataan. Paragraf terakhir, sedangkan tugu-tugu yang kesepian itu tak pernah dihiraukan sebagai tanda kilometer jalan raya. Di sini kita lihat tugu-tugu yang kesepian. Tidak ada tugu yang merasa kesepian karena benda mati. Ini penafsiran penulis memberikan ungkapan, menganggap seolah-olah tugu ini adalah manusia. Ketika manusia berada di tempat
sepi sendirian akan merasa kesepian. Makanya ini diibaratkan ke tugu yang kesepian. Itu tak pernah dihiraukan sebagai tanda kilometer jalan raya. Akan tetapi, dalam keheningan belukar di Jaboy, di bawah bola-bola awan yang keperakan, di sela-sela deburan ombak, tugu itu tetap tegar sebagai sebuah lambang yang berbicara tentang kesatuan Indonesia. Nah, di sini ada lagi memasukkan penafsiran penulis di kata-kata keheningan belukar. Paragraf atau tulisan deskripsi sugesti itu banyak sekali memasukkan unsur personal, unsur pendapat pribadi dari penulis. Makanya pilihan kata-katanya pun, kalau kita masih ingat ciri-ciri yang 2 pekan lalu, kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang emosional, puitis. Kalau deskripsi explanatory, kata-katanya kata-kata biasa. Tadi tingginya 8 meter, landasannya beton. Tapi kalau di sini jalan menuju kilometer 0 hampir tak berbicara. Itu perbedaan dari bahasanya. Baik, silakan ditulis. Terus kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Dari 2 contoh tadi bisa disimpulkan bahwa di dalam deskripsi explanatory tetap ada memasukkan pendapat pribadi penulis, tetapi sedikit. Jadi ada bagian-bagian yang merupakan deskripsi sugesti. Sebaliknya, di dalam deskripsi sugesti juga tetap ada memasukkan bagian-bagian deskripsi explanatory yang ditulis berdasarkan kenyataan. Tetapi porsinya lebih banyak yang sugesti daripada yang explanatory. Baik ya, Ustadz lanjutkan dulu. Nanti di sisa waktu akan Ustadz tampilkan lagi yang ini supaya bisa melengkapi catatannya. Tapi Ustadz lanjutkan lagi ke jenis deskripsi yang lain. Ditinjau dari bentuk teks deskripsi, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri, contohnya adalah yang baru saja kalian tulis, yaitu yang kilometer 0. Itu satu cerita penuh adalah teks deskripsi. Contoh lain juga tentang Pantai Parangtritis, itu juga teks deskripsi yang berdiri sendiri. Sedangkan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, itu biasanya teks deskripsi ini merupakan bagian dari sebuah cerita yang lebih panjang, apakah itu cerita pendek, novel, atau yang lainnya. Misalkan di dalam sebuah cerita, sebuah keluarga berpindah tempat tinggal dari kota Banjarmasin ke Jakarta. Ceritanya adalah tentang berpindah dari kota Banjarmasin ke kota Jakarta. Tapi di dalam cerita itu ada deskripsi tentang kota Jakarta, yaitu ketika mereka baru sampai di Jakarta, kemudian penulis melihat kota Jakarta pertama kali, penulis membuat deskripsi tentang kota Jakarta,
sebagai bagian dari cerita kepindahan keluarganya dari Banjarmasin ke Jakarta. Jadi itu. Kalau ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi dua. Silakan sambil mencatat ini. Yaitu pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Ini ada di buku paket kalian di halaman 9. Buku paket halaman 9. Ditulis saja di catatannya buku paket halaman 9. Berikutnya Ustadz lanjutkan ke jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Yang keempat, teks deskripsi orang. Contoh teks deskripsi tempat, contohnya adalah teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis dan tentang kilometer 0. Sedangkan teks deskripsi benda yang dideskripsikan adalah benda. Contohnya adalah yang tadi tentang kucing bernama Kenzi. Yang ketiga, teks deskripsi waktu. Contohnya, kita bisa melihat di teks deskripsi Parangtritis di paragraf 3. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat indah. Lukisan alam yang memesona. Nah, ini mendeskripsikan tentang kondisi sore hari. Mendeskripsikan tentang waktu. Yang keempat, teks deskripsi orang, contohnya adalah tugas pertama kalian ketika mendeskripsikan diri sendiri. Itu adalah teks deskripsi orang. Nama saya Rendra Baruna Alamsyah. Tinggi saya 150 cm. Rambut saya hitam. Itu teks deskripsi orang. Ya, silakan yang ingin bertanya tentang jenis teks deskripsi berdasarkan objek dan berdasarkan yang ini tadi bentuk, silakan bertanya sambil menulis ini. Ustadz beri waktu untuk menulis, atau sudah selesai nih? Kalau sudah, kalau yang belum selesai ini silakan dilanjutkan yang tadi. Sambil kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Sambil mencatat, Ustadz ulang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang jenis-jenis deskripsi. Yang pertama, ada pertanyaan, Ustadz kucing masuk benda kan? Ya, hewan itu masuk ke benda. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis tes deskripsi. Yang pertama, berdasarkan cara mendeskripsikan, dibagi menjadi dua, teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugesti. Kemudian yang kedua,
Pembagian teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibagi dua. Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan kemudian yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari cerita yang lebih panjang. Sedangkan yang ketiga, pembagian teks deskripsi berdasarkan objeknya. Ada 4. Yang pertama teks deskripsi tempat, kedua teks deskripsi benda, ketiga teks deskripsi waktu, dan keempat teks deskripsi orang. Perlu Ustadz ingatkan lagi yang belum mengumpulkan tugas pertama tentang deskripsi diri, tolong dikumpulkan ke WA-nya Ketua Kelas Bahasa Indonesia Muhammad Sultan Rozan At-Tarikh. Ustadz harap semua mengumpulkan supaya tidak ada yang nilainya 0. Ya, karena waktunya sudah habis, kalian boleh mencatat, tapi Ustadz langsung tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang jenis-jenis deskripsi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.